Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mbak Ani, monitor. Suaranya ini ya. Oke. Monggo Kang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita masih lanjutin yang semalam. Jadi, oh iya ini mendingan gitu aja Mas Jamim. Jadi apa? Kamu pegang sendiri ininya, apa namanya itu? Hostnya, patungan aja, sajana naik berapa? Siap. Soalnya sudah beberapa kali nggak bisa gitu itu. Yeah. Apa namanya itu? Maksudnya chat berapa tuh ya? Itu nanti kita bisa kena ini lah itu. Kita bisa cari nature-nya. Cari nature-nya itu. Iya, biasanya akunnya saya pegang, sekarang harus desentralisasi, Kang. Ya, kamu tetap harus kamu yang pegang gitu. Kalau enggak beli gitu. Soalnya biar tidak apa namanya itu ya. Nah, itu nanti kamu kena 50 loh. Kena 50 gitu. 50 apa 55 ya? Entar. Kamu misalnya kan kamu sudah tahu bahwa tiap pagi itu minimal 260 orang datang kan. Cerukmu segitu. Terus jummu hanya 100. Itu bikin orang itu yang nunggu 260 itu nanti tercekak livernya gitu. Unhappy dia dengan layananmu ini. Unhappy gitu. Siap. Unhappy, dia bisa marah gitu. Gak kebagian ya. Iya, nggak kebagian, unhappy kan. Jadi ini kan udah beberapa kali ya. Langsung urunan aja biar semuanya happy. Paling 500 perak ini satu orang. Untuk happy sebulan kan, cuma 500 perak kok. Harus share apa? Gak usah share dengan siapapun, untuk ini aja gitu. Bayangin 160 orang dibikin unhappy hari ini pagi ini hanya gara-gara layanan, dan itu layanan yang nggak cukup gitu. Itu kan misalnya kita kayak langganan ini loh, langganan paket gitu ya, data. Kayak jadi di Indonesia ini perusahaannya itu suka kalau sudah jadi pelanggan tuh dibikin unhappy gitu. Paket dari turun ininya kan, kuotanya diturunin tuh, dibikin unhappy orang. Alasannya ya sudah, kamu sudah terbiasa unhappy. Lama-lama tuh kita kehilangan kebahagiaan, akhirnya enggak bersyukur gitu, tambah menderita nanti. Nah, layanan semacam itu proseduralnya itu manipulatif, pengurasan, pemborosan juga gitu. Manipulatif. Sudah tahu 260, dibikin 100, yang lain suruh mati, itu kasihan tuh. Oke. Ya. Jadi jangan sampai kita bawa apa itu, orang udah biasa kan. Biasanya ya 300. Yang sampai kemudian mereka hilang bahagianya gara-gara kurang kuota gitu ya. Ya, kita lanjut. Dan itu nggak bisa nggak bisa dibiarin gitu, karena kehidupan orang itu nggak bisa dinilai harganya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya sudah disenangi, sudah kegiatan itu sudah membawa rasa syukur,
itu sudah tak ternilai harganya. Sesuatu yang dalam hidup itu sudah tumbuh. Jangan dikompromi lagi dengan harga, gitu kan. Harga itu nomor 2. Yang penting sudah bisa merasakan kenyamanan. Ya syukurnya itu loh. Jangan dimanipulasi. Jangan dimanipulasi. Itu berbahaya itu. Jiwa itu akhirnya mengalami keguguran spiritual lagi itu. Kan ini keguguran semua ini kan, 75 ke bawah. Artinya ternyata yang saya alami kemarin itu tidak sustain. Tidak saya peroleh kapan saja. Tidak ada keberlimpahannya gitu. Akhirnya mulai nggak senang dia dengan hal-hal yang berbau spiritual. Sama aja. Mendingan nonton dangdut. Kotanya satu lapangan. Selapangan. Nah itu kan kayak gitu. Jadi ya ini layanan ya. Layanan itu jangan sampai membawa ke unhappy, pengurasan. Oke, semalam kita sampai ke 60 penggondolan ya. Penggondolan. Gondolan itu lama-lama dia unhappy terus, nggak mau lagi ke channelmu. Dia cari channel yang lain. Udah boyongan ya, guys. Boyong. Satu gerbong tuh pindah yuk ke sana. Sakit hati ya. Unhappy. Kemudian sekarang dari penggondolan, apa ya? Penggondolan ini nih pembobolan ya. Pembobolan. Kalau sudah pembobolan ini itu yang resah itu sudah masa. Jangan sampai ini kan yang resah pagi ini saya nih. Kalau turun ke 60 yang resah itu seplanetmu gitu. Masuk berita. ATM BCA di Jalan Banyumanik hilang gitu. Wow, itu satu ini. Pembobolan itu meresahkan. Bukan hanya satu kawasan, itu nasional dia. Nasional. Seperti itu. Penggondol pembobolan itu menggemparkan. Kalau pengurasan itu dia skalanya kecil, unit, di dalam unit kecil. Ya kan, manipulasi itu kan di dalam unit. Jadi biasanya pembobolan itu milik publik gitu. Milik. Namanya pembobolan itu sesuatu yang ada di ruang publik. Ya kan? Motor diparkir di ruang publik sebentar, hilang, pembobolan. Tapi kalau manipulatif itu biasanya di ruang privat. Kan nggak bisa dia ganti nota di ruang publik kan. Ganti nota kosong itu kan di ruang privatnya, di ruangannya sendiri, AC, ternyata isinya Nature 65. Jadi bayangin kantor yang semewah, semegah itu, di depannya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada energi manipulatif. Mengerikan. Ya ini. Halo. Ya wes. Ini coba saya live streaming langsung Kang. Jadi untuk ya orang udah live streaming juga tuh orang tuh punya habit tuh udah nggak nyaman gitu. Dia senangnya seperti ini gitu. Live streaming orang banyak iklan, banyak godaan di layarnya gitu kan. Banyak godaan. Ya ini pokoknya ini apa ya? Ini menjadi contoh ya, menjadi contoh kita unhappy. Unhappy karena kurang dari biasanya gitu. Sudah biasanya gimana? Biasanya kan nggak live streaming. Tiba-tiba diganti platform live streaming, orang jadi unhappy.
karena dia harus nambah energi lagi. Dia harus nambah energi baru, dia harus ada untuk apa ya? Nah, selain nambah energi untuk pindah, dia juga nambah energi untuk setting-setting misalnya. Ya kan? Settingan baru itu membuat orang-orang yang tidak terbiasa ya frustasi dia. Akhirnya niatnya mau mencelah layanan kita, malah banting HP-nya, kasih yang lupa gitu. Sial, wes pecah HP-nya, wes tanggung jawab gitu. Putus marifat kalau kena iklan. Ya, ini penting nih ya, ini penting. Kita terbiasa melihat itu hal yang sifatnya manipulatif, hal umum itu. Di publik itu manipulatif itu sehari-hari lah. Sekarang itu kan kemudian diatasi dengan elektronik, tilang elektronik. Jangan tilang di tempat, manipulatif pasti. Tawar-menawar ya, dihargai kesalahan orang. Indonesia lumayan bagus lah, sekalian publiknya itu biar tidak manipulatif. Pakai semuanya elektronik. Elektronik. Itu tidak bisa manipulatif dia, karena sudah ada. Kenapa nggak bisa dimanipulatif elektronik? Kenapa coba? Ayo yang bisa jawab, kasih tepuk tangan. Kenapa layanan elektronik nggak bisa dimanipulasi? Apakah justru elektronik gampang dimanipulasi kan? Enggak, dihack kecuali. Dibobol. Kalau kamu manipulasi nggak bisa dia. Kenapa di situ nggak bisa manipulasi? Kenapa nggak bisa dimanipulasi? Yang benar, pada tepuk tangan sama ngopi bareng online. Ya, sistem sudah aktif, tapi bukan itu kata kuncinya itu. Dalam sebuah sistem database, ada yang dikenal dengan yang disebut kunci utama. Primary key gitu. Dikunci di sini dia. Ada kata kunci primary key-nya itu. Dia punya identitas yang jelas. Orang manipulatif itu kan krisis identitas. Di komputer itu nggak bisa krisis karena sudah ada kategori primary key-nya ini. Jadi orang yang ini hubungan antara komputer dengan itu ya, dengan jiwa. Di dalam semua sistem itu pasti ada kunci utama, kode kunci utama. Sekali dimasukkan di situ sebagai kunci utama, dia nggak bisa berubah. Itulah sistem nama. Kalau di database tuh orang database tahu, pendatabasean itu membutuhkan ada kunci utama. Misalnya nick, itu kunci utama. Nggak bisa double, nggak bisa ganda. Nggak bisa ganda, di situ kuncinya. Kenapa dia tidak bisa manipulatif? Karena sudah diberikan identitas unik yang tak terbisa digandakan. Jadi dia kalau ganda nggak mau. Iya, dia dikenali dalam sistem unik itu. Jadi bahkan di dalam mesin pun tuh ada unsur uniknya. Kalau nggak ada unsur uniknya, terhambur dia. Terhambur. Ada unsur unik di dalam komputer. Itu dulu makanya dia stabil. Karena jati dirinya jelas. Jadi orang-orang yang manipulatif itu jati dirinya ya diontang-anting. Nggak jelas. Laura. Laura. Itu kuncinya. Jadi ada namanya itu cetak primary key. Cetak dulu. Biar nggak double. Biar nggak ganda. Biar nggak ganda. Nah, jadi berarti jadi mulai dari 120 ke bawah,
itu belum jadi cetakan primary key-nya itu. Jati dirinya itu belum jelas. Belum jelas. Makanya dia perilakunya itu menuju nihil. Nggak relatif, tapi nihil. Menuju nihil. Ini kan perilaku yang nihil ini. Nihil itu tidak berbobot. Tidak berbobot, tidak berakar pada jati dirinya gitu. Nihil kan di situ. Perbuatan itu tidak ada nilai jati dirinya. Ini mestinya dikuliahin di Lemhanas sana gitu. Di kuliah apa namanya? Pegawai baru itu loh. Tata res. Makanya kalau dulu saya suka apa itu ya, bisa menjadi master trainer untuk sales tipu-tipu itu. Ya walaupun tipu-tipu saya kasih primary key dia. Kamu jangan sampai goyang primary ini. Kalau kamu goyang tuh kamu nggak mau melakukannya lagi. Dikasih kunci ini. Dan itu adalah hasil pilihan gitu. Sekarang ada dua pilihan. Manipulatif atau kamu tidak berharga. Nggak apa-apa kamu di sini dulu. Karena yang saya rekrut ini orang-orang kampung yang nggak sekolah, yang tiap hari diomelin, kamu cari kerja. Loh, cari kerja itu kan ada syarat minimal, ya kan? Minimal SMA. Lah kamu SMP aja nggak lulus. Jadi kamu dari 30 worthless. Lalu kemudian tuh kepengurasan. Tahu saya nature-nya itu. Saya kasih identitas. Jadi kamu jangan menyesal habis melakukan ini. Karena inilah primary key-mu yang kamu dapat di sini. Lebih tinggi daripada yang kamu dapat di sekolahmu dulu, di rumahmu, di budayamu. Dikasih primary key yang 30 kamu. Oh, ganas dia. Tak kasih identitasnya. Tak kasih sistem nafi-isbat, tak nafikan dulu yang 30, tak isbatkan ke 65. Itu ya. Programmer ya programmer tuh tahu hal-hal semacam itu. Tahu saya cara memainkannya ini. Kalau sekarang itu enggak, langsung nafi isbatnya ke ilau lah aja udah. Kalau ke nature 65 kamu bisa hidup. Masa nature 850 kamu enggak hidup? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi dalam sistem tuh selalu ada keunikan identitas, baru boleh ada sistem gitu. Cirinya, apa ciri keunikan identitas? Dalam bentuk kolom-kolom itu. Ini untuk ini, ya kan? Ini kan identitas. Ini untuk ini, itu dasar orang bikin kolom. Bikin tabel itu kan disesuaikan keunikannya. Baru dikasih. Nah, sistem tuh kalau nggak ada tabel, nggak bisa. Harus ada tabelnya. Dulu pernah nguji mahasiswa satu. Kenapa kamu bikin tabel? Ya memang begitu, Bang. Loh, begitu gimana? Oh, dia nggak mengerti kunci utama. Nama, ya toh? Ini kunci pintu utamanya gitu. Ini namanya di dalam ini itu ada namanya kunci utama. Kunci utama, ada namanya pintu-pintu utama. Ini kunci apa pintu? Ini kunci utama. Nik, nama, tanggal lahir, ini pintu-pintunya. Tapi kalau nggak dibuka dari nicknya nggak bisa dia. Nggak bisa kebuka. Itu seperti itu. Nah, teman-teman, angka-angka ini bisa menjadi tepatan identitasmu. What you are gitu. Hati-hati. Makanya itu kemudian tuh ini kan jabaran dari fa'alam anahu la ilaha illallah. Jabaran dari situ. Dulu saya belum dapat sanad la ilaha illallah dulu. Dapat sanadnya yang lain. Ya main begini, setelah dapat sanad saya tinggalin. Saya nggak mau udah. Cukup. Iya, setelah dapat sanad la ilaha illallah, jabatan saya yang kayak begitu itu, saya tinggalin. Hari itu juga, nggak ada urusan. Tawarin gaji naik, enggak bisa.
saya udah dapat sana, la ilaha illallah. Saya nggak ada kompromi, karena saya tahu ini adalah kunci utama. Dari mana tahu? Barokahnya dulu ibu saya, uang arisannya dipakai buat kursusin saya komputer. Barokahnya itu. Jadi ngerti, kalau kunci utamanya diganti, seluruh tampilan berubah. Seperti itu. Jadi ini kunci-kunci. Kalau bahasa Muna ini angka-angka ini torono namanya. Frekuensinya ada toro. Frekuensinya. Identitas uniknya. Jati diri uniknya. Kalau bahasanya Hawking, nature. Nature namanya. Nature itu kan jati diri unik. Ya, nature ya. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Muna, bukan bahasa Jepang ini ya. Kalau ada Jenny jangan suka nambah-nambah. Seperti itu. Rekamannya nggak di-share, bikin unhappy soalnya. Tutup ini aja, yang bikin unhappy itu jangan di-share. Jadi ini orang yang tidak punya kunci utama, tidak punya jati diri, itu mulai dari 120 ke bawah tuh dia. 120 ke bawah. Atau orang punya jati diri, tapi jati dirinya itu semu, dia bosan 125 ke atas. Makanya jati diri yang paling abadi, falam anahu la ilaha illallah, itu aja jati dirimu itu. Itu tidak mungkin bisa dibantah siapapun. Kalau tesis falam anahu itu bisa dibantah, saya ikut. Saya ikut yang bisa runtuhin falam anahu itu. Karena itu kalimatul hak. Hak pada tentang jati dirimu. Ini bukan soal teologi. Dia haknya karena itu hak menyentuh akar jati dirimu. Disebut kalimatul hak. Senyatanya jati dirimu gitu. Saya dulu itu, setelah saya kalau waktu itu baru diberi ijazah Latif itu saya trainer macam-macam saya. Trainer gosok-gosok kupon. Setelah dijazahin itu la ilaha illallah enggak lagi ya. Aku udah tahu. Ya kalau aku nggak ada penjelasan ilmiahnya ya ngapain aku ubah. Makanya falamana itu ubah frekuensi jati diri. Itu kalimatul hak. Nggak usah dihubungkan dengan teologi manapun, rugi sendiri soal. Karena itu hak itu sesuatu yang nyata pada dirimu, yaitu jati dirimu. Itu nggak ada urusannya dengan teologi, suku, nggak ada umur, nggak ada urusan itu semua. Itu semua sesuatu yang, jadi jati diri itu sesuatu yang to be pada dirimu, bukan to exist-nya. Sesuatu yang bersifat to be itu hanya satu, ilallah. Itu aja. Ya ini sangat lebay ini ya. Kaget kita. Tapi menyehatkan, ya kan? Soalnya kamu jadi hidup gitu. Jadi di Quran itu ada surat berapa gitu. Ada surat lebah. Ya surat lebah itu, lebah aja itu mentasbihkan Allah pada jati dirinya kan. To-be-nya itu ke Allah. Seluruh makhluk itu to-be-nya itu ke Allah. Makanya tidak boleh ada dualitas pada to-be itu. Tidak boleh ada ilah ke siapapun, ke guru, ke nabi, ke siapapun lah. Kecuali pada ilallah. Karena nanti primary key itu tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Kamu punya ganda. Dan itu kalau di komputer aja, yang nggak punya hati, hanya punya prosesor otak, tahu dia primary key. Kamu udah punya hati, punya jantung. Kok nggak ngerti primary key itu lebih parah dari komputer. Prosesor itu kan otak. Otak proses. Dia ngerti primary key. Masa kamu yang sudah ini nggak ngerti? Masih mau menggandakan ilah. Lo nggak mungkin bisa digandakan ilah itu.
Nggak boleh ada kunci ganda pada hal yang bersifat di privat. Privat yang sangat-sangat inti itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan sampai itu teman-teman keliru memahami ilah itu. Makanya kalau di kampung tuh selalu dari kecil dia ditatar dia. Mengilah, Doveyompu itu hanya kepada the only and the one itu. Nggak boleh ke siapapun. Ke nabi pun nggak boleh. Ke guru nggak boleh. Nggak boleh. Itu hanya kepadanya. The one and only dia statusnya. Itulah makna ilaullah. Yang sampai itu kemudian kabur di titik itu, nggak jadi apa-apa. Itu yang disebut Nabi itu, kamu hanya jadi, apa namanya itu ya, jadi bubble, jadi busa di atas gelombang. Kamu hanya jadi bubble. Jadi bubble. Jadi buih kamu. Banyak tapi nggak punya tubinya. Bukan eksistensi, ada eksistensinya. Tapi nggak punya akar eksistensi. Yaitu tubinya. Ini ada pertanyaan Bang Judi. Kalau toro frekuensi, kalau toto arahnya. Totono itu arah. Toto. Lalu kemudian itu ada lagi istilah wawe. Waweno itu radiusnya. Ada radius pancarannya. Ada radiasi pancaran. Namanya waweno. Jadi setelah punya toto, dia punya wawe. Wawe itu radius pancarannya. Ada radiusnya. Ya toro ini memang dia punya, ya, dia medan gitu. Toro ini medan. Nature itu medan. Lalu dia punya radius medan itu namanya wawe kalau bahasa. Wawe. Makanya lama-lama ini saya mau mengajar kesadaran pakai bahasa Munaya, jelas dia tuh. Jelas tata bahasanya itu. Habis bahasa Indonesia kayaknya agak sulit ya. Iya. Tapi yang lain rooming. Kita ada istilah-istilah itu gitu. Wawe radius. Radiusnya. Oke. Jadi ini mulai 120. Ini belum jelas primary key-nya. Inilah kemudian disebut kegagalan. Kegagalan to be. Kan pertama itu to exist dulu. To be-nya itu masih nihil. To be-nya itu masih nihil. Disitulah kemudian tuh orang tuanya itu yang memberikan dia to be. Itu bedanya manusia dengan binatang. Binatang itu anak kambing itu, walaupun tuh kambing, 3 jam lahir, to be-nya udah jadi dia. Aku kambing. Langsung cari rumput dia. Udah, nggak usah belte-beltean, bing. Jadi ibunya itu langsung ngomong anti belte. Karena apa? To be-nya itu jelas sejak lahir gitu. Nggak perlu subsidi. Langsung to be, langsung tahu. Nggak perlu kursus dulu. Makanan sehat di alam raya nggak usah, udah tahu dia. Kenapa? To be. To be. Termasuk ikan. Pas netes itu dia nggak usah pakai latihan 100 jam kursus berenang anti lelah. Nggak usah. Kenapa? Dia to be. To be. Nah manusia itu nggak langsung to be dia. Itu kekecewaan manusia kepada Tuhan. Kenapa begini aturannya? Kecewa berat ke Tuhannya dia. Kecewa berat.
Jadi orang itu memberhalakan patung, itu sebenarnya bagus niatnya. Dalam rangka to be. Tapi itu dualitas. Kata Allah, kalau ada yang asli, kenapa yang palsu? Terus kemudian kata yang sudah memalsu itu, kalau ada yang palsu, yang asli kapan-kapan. Itu namanya the power of habit. Habit itu kemudian tuh menjadi barrier bagi perkembangan dan pertumbuhan jiwa manusia. Habitnya, komunitasnya itu menjadi tantangan tersendiri bagi manusia. Nah, anak-anak itu, saya tuh tahu anak-anak yang mengalami krisis nature, krisis arah, dan krisis radiasi. Akhirnya apa? Iradiasi sama TikTok. Makanya kemarin saya kasih nama Muna dia, Abdul Totono, Abdul Tumotono. Kita tahu dulu arahnya. Mau kemana dia ini sebenarnya? Saya kasih nama Muna. Jadi yang saya lihat, oh ini kayak krisis cukup berat, itu saya ganti nama, pakai nama Muna aja. Abdul Tumotono gitu. Dikira nama Jepang, bagus banget nama Jepang. Bukan, itu bahasa Muna. Itu dia harus arahnya itu ke sini dulu arahnya. Jadi kalau arah itu dia dikepung dulu, kita kepung dulu dia. Jangan kasih nama, arahnya itu tidak kemana-mana, tidak ambiar kemana-mana. Kalau yang sudah ambiar kemana-mana arahnya itu nggak bisa gitu ketemu frekuensi. Jadi namanya saya kasih nama Abdul. Dikira nama Jepang. Abdul yang gerak eksistensinya itu akan diatur oleh gerak frekuensinya. Saya kasih Abdul Tumotono, dikira nama Jepang, bagus banget ini. Enggak, ini bahasa Muna. Ya, jadi ini persoalannya tuh. Kenapa kemudian manusia itu lebih cerdas mesin? Karena itu krisisnya. Krisis dia jati dirinya nggak cukup. Lalu misalnya sekarang kita mau hanya sampai dimensi ketiga, itu isu-isu semacam itu. Krisis dan jati diri. Dimensi keempat kemudian jati diri kita. Kita isbatkan kepada akal. Lihat sekarang akal. Kalah dengan AI. Artificial intelligence jauh lebih canggih, jauh lebih akurat, jauh lebih besar kemampuan mengolah datanya. Kamu masih mau mengisbat ke situ. Lebih canggih server Google itu. Maka sekarang itu memang mau nggak mau, orang harus disengat terus bahwa primary kemi itu Allah, ilallah. Nggak bisa lagi itu. Nggak bisa lagi tawar-tawar. Kalau mau kreatif, kalau mau happy, kuncinya adalah bereskan dulu akar eksistensinya. Bereskan akar eksistensinya. Bereskan dulu wilayah tubinya itu. Jadi nggak mungkin orang beramal soleh, amilu solihat, jika dia belum mengakarkan eksistensinya, artinya belum ganti frekuensi tubinya kepada ilallah. Itulah iman. Iman. Abdul Tumotono. Ya, dia harus diberi ini. Dia dikepung dulu arah lamanya. Di stop, diblokir radius itu dah. Toto itu kan ininya ya, arah.
Yang itu kemudian punya radius dia. Arahnya itu yuk ke dalam gitu. Ganti arah dia. Jadi kalau Toto itu dia arah. Ke dalam atau keluar. Sekarang itu ganti arah ke dalam. Nanti temukan, nanti habis Toto temukan toronya ini. Frekuensi di dalam itu yang mana? Situ dia kemudian tuh dia menjadi, setelah begini barulah dikasih gelar bangsawan. Tapi gelar bangsawan yang paling tinggi ya Abdul itu. Gelar bangsawan yang paling tinggi ya Abdul itu. Oke, jadi ini teman-teman yang ya inilah yang disebut dengan krisis spiritual, krisis akar eksistensi. Krisis eksistensi itu maksudnya akarnya nggak ada, geraknya ada, tapi akarnya nggak ada. Jadi semua hal yang tidak ada akarnya, kata-katamu, janjimu, sholatmu, itu blekedes semua itu. Yes. Karena nggak ada akarnya. Blekedes. Seperti itu. Harus tahu dulu. Nah, orang tua itu sekarang tidak ada satupun orang tua itu yang fokus untuk memikirkan akar eksistensi. Hanya disuruh bereksistensi gitu, tanpa diberi akar. Wah, itu luar biasa itu. Jahil murokab. Jahil murokab. Bayangin anak disuruh bereksistensi, tapi akarnya nggak jelas. Apa nggak stres itu anak-anak itu? Apa nggak stres? Jahil itu udah. Mestinya selesaikan dulu akar eksistensinya. Caranya dia harus tahu semua ini. Biar besok-besok dia apa? Nggak nihil, nggak relatif. Nggak relatif. Dia bisa apa namanya itu jadi sesuatu kalau dalam bahasa Muna, Toro itu dia menetap. Dia bisa menetap kalau dia bisa mengakar. Gimana pohon bisa menetap kalau nggak ada akar? Toro itu kan tepatannya di situ, menetap, berumah. Kalau nggak ada akarnya gimana? Atau akarnya rapuh. Udah gitu, udah akarnya rapuh, sendiri aja hidupnya susah, ngelamar anak orang. Tumbang lur. Tumbang jadinya. Tumbang dia. Jadi ini Toro ini dia akan apa ya? Dia menjadi produktif, bisa apa namanya? Bisa melimpah kalau akarnya kuat. Kalau dia mengakar. Maka kemudian tuh sebenarnya kayak HP ini kan akar aja ini. Ada antenanya itu akar tuh. Jadi sinyal itu masuk ke akar itu kan. Jadi antena itu akar. Karena sinyalnya udah ada kan. Tapi nggak ada akarnya tuh. Ketika ada akarnya, dia kemudian notoro. Frekuensinya stabil. Ada apa? Bandwidth-nya ya. Ada bandwidth. Wih loh de Abdul Ambo Toro Tumotono. Toro Tumotono. Berakar pada kehampaan ya kabur kanginan gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa
Notoro. Notoro itu apa ya? Geraknya stabil. Nggak mungkin bisa stabil, konstan, kalau akarnya rapuh atau tidak ada akarnya. Manipulatif ini kan ya kayak kasus-kasus yang sekarang kita ini kan, manipulatif kasus. Ini nggak jelas nih pasti identitasnya. Kasihan. Kasihan. Hanya diajarkan bereksistensi, tapi tidak diajarkan, tidak dikenalkan tuh akar tubi yang kuat untuk menjaga eksistensinya. Nah, saya dulu juga gitu. Ketika saya kenal tubi yang kuat, saya tinggalkan yang lama. Itu namanya falam anahu la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu nikah, cerai, itu belum, itu istilahnya not tomorrow, belum punya tepatan. Nikah, cerai, kerja pindah, itu pasti bermasalah di sini. Bermasalahnya di sini. Bermasalah dia. Makanya kalau yang belajar itu, misalnya udah belajar, udah MTLOS, terus nggak mau belajar di sini, mau nyari yang lain, mau nyari kemana lagi? Untuk kamu di sini akarmu ditransformasi, malah mau nyari yang lain loh, aneh. Makanya banyak yang balik lagi. Setelah nyari kemana-mana, tetap saja. Oh iya, omong itu manusia itu kalau belum ketemu jati diri utamanya, ilallah, gelisah dia kemana-mana. Kalau orang bilang minanatmu, tidak punya tepatan. Kalau tidak punya tepatan, arahnya kemana-mana itu. Arahnya kemana? Itulah yang disebut dengan chaos. Chaos. Hidupnya chaos. Kiamat itu kalau tingkat chaos itu tinggi. Tingkat chaosnya tinggi. Toro ya, hening. Tetap. Nah, sekarang kita kemudian, misalnya, ini kritik saya ke psikoterapi. Kritik saya ke psikoterapi itu enggak pernah psikoterapi itu ngurusin tubinya. Hanya meringankan tuh eksisnya. Manusia nggak bisa digituin, Lur. Manusia jangan diperlakukan seperti mesin yang hanya bisa kamu servis. Kamu nggak mau ngurusin tubinya. Itu kritik saya ke semua jenis psikoterapi. Mereka nggak mau. Bukan nggak mau, nggak punya konsep to be itu. Itu kritik saya ke psikoterapi. Di mana aja, saya sengat pokoknya. Saya sengat dia. Saya sengat. Mau di kampus mereka, saya sengat pokoknya. Itu juga yang saya sengat juga ke tukang ceramah-ceramah. Di mimbar-mimbar agama. Mereka tidak pernah menunjukkan primary key yang inti. Hanya kemudian ngomelin, hanya kemudian tangari soal to eksisnya. Saya sengat juga itu. Sampai lebam-lebam mereka sengat itu. Ayo sini, ayo. Mau ngomong apa? Itu juga kemudian yang saya sengat di kelompok-kelompok tarekat. Kelompok-kelompok tarekat itu berpotensi ada dualitas ilah. Sengat juga itu. Sengat semua pokoknya itu. Amalianya ilallah, tapi kemudian itu jadi ganda. Tergandakan, misalnya karena ke guru, itu nggak boleh dia. Sengat juga. Sudah dibilangin to be or not, nggak ada or. Nggak boleh pakai or. Kalau soal to be itu. Jadi kemana-mana ini saya 4 tahun terakhir ini, dibilang cocot kencono. Cocot kencono itu si tukang minyak. Nggak mau tadi bilang cocot kencono, memang itu kan. Dukun-dukun juga itu saya habisin, kata cocot juga, cocoti gitu. Loh, jangan digituin, itu manusia gitu loh. Dia to be to exist. Mana-mana itu saya. Nggak, komunitas teman-teman saya tarekat, jangan. To be or not. Nggak boleh. Dia hanya satu itu. Nggak boleh or.
atau apalagi N gitu ya. Nggak bisa. Tukang nyengat. Emang tugasnya itu sengat ya. Sengat. Habis disengat dikasih madu. Lomba itu kan nyengat tapi ada madunya loh. Ada obatnya, menumbuhkan. Sejak awal tuh saya dari guru saya sengat aja dulu. Kalau yang baru kasih madu tipis-tipis. Kalau yang mau punya pabrik madu ya dia belajar. Ikut kelas. Yang serius. Kalau mau disengat terus, ayo. Saya nggak bakal nyerah nyengat kamu itu. Soalnya sanate gitu. Gurunya suruh nyengat aja. Sengat dulu. Biar dia kejar gitu. Sengat dulu biar mereka kejar. Wah, mati nih. Mati nih lebahnya ini asli. Borampe itu buyar habis itu sengat lebah kan. Nah, dari gurunya gitu. Saya dulu dikasih jasanya itu sengat dulu aja. Gimana Mbah? Cara apa menyampaikannya itu? Sengat dulu biar dikejar. Habis itu kasih madu. Setelah mereka kasih madu itu kan, oh ini. Oke, itu dulu ya. Jadi ngerti kita ini. Belum ke 55. Masih soal primary key. Ini kan kasus yang terjadi sama Mas Camim hari ini. Pemegang kuncinya nggak jelas. Itu. Nggak jelas pemegang kuncinya. Tak sengat kamu pagi. Jadi pagi ini kalau sentuh Mas Camim. Apa kok yang pegang ujung belum bangun? Lu memang siapa ininya? Otoritatifnya itu. Jangan dibagi dua. Kamu nanti nggak jelas. Kamu bikin unhappy banyak orang. Karena primary key-mu itu nggak jelas. Jadi ini kuliah untuk Mas Camim pagi ini sebagai panitia. Sebagai panitia. Wes aku ya urunan aja kalau Mas Camim biar jelas primary key-nya itu. Siap, Kang. Urunan aja. Aku tak ikut urun. Siap. Paling Rp1.000 membermu loh 2.000. Urun langsung setahun wes. Biar kita itu jelas. Ini loh begini. Oh ternyata begini membangun keteraturan, kelimpahan. Harus ada primary key-nya dulu. Apa sih harga Rp1.000? Ayo urunan. Saya 100.000 lah saya. Yes. Daripada kita jatuh ke unhappy 65 untuk setahun, wes. Oke urunan ya, langsung ganti, nggak usah lagi. Mas, maaf, nggak usah pakai maaf. Saya mau ganti primary key, gitu aja udah. Harus jelas. Langsung dikoordinir ya, biar enggak kayak hari ini karena itu ganda primary key. Jadi ada pelajaran lah, ada pelajarannya yang terjadi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Asfat. Ditunggu aja ya nanti pengumumannya di grup. Urunannya pokoknya. Iya. Link sawerannya. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.